Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, untuk materi IPA terapan kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Ada yang tahu suhu dan kalor itu apa? Ayo, siapa yang tahu suhu dan kalor? Nah, baik. Apa, ayo, materi sebelumnya pernah dipelajari? Ya, betul. Suhu dan kalor, seperti yang diketahui, pengertian suhu dan kalor ialah suatu ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam benda, sedangkan kalor merupakan suatu bentuk energi yang besarannya dapat diukur menggunakan suatu pengukur suhu. Nah, materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu 1. Konsep suhu dan kalor. 2. Pengaruh zat terhadap zat. Dan 3. Latihan soal. Nah, konsep suhu dan kalor. Termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos, yang berarti panas, dan meter berarti pengukur pembanding, atau Galileo adalah orang yang pertama membuat termometer. Nah, ini gambar di samping adalah sebuah labu kaca seperti ini ya bentuknya. Misalkan sebesar telur ayam berisi udara yang dihubungkan dengan pipa kaca berukuran sedotan minuman. Setelah kaca yang berisi udara itu dipanaskan, ujung pipa kaca dicelupkan ke dalam bejana yang berisi air. Ketika udara di dalam labu menjadi dingin, air dalam bejana naik melalui pipa kaca. Karena alat ini sangat dipengaruhi oleh tekanan udara luar ketika terjadi kenaikan atau penurunan suhu dalam labu dan tidak memiliki skala, maka alat buatan Galileo ini lebih cocok disebut termoskop udara. Termometer, alat mengukur suhu, harus diisi dengan zat cair yang bersifat termotik. Termotik yaitu mengalami perubahan fisik pada saat dipanaskan atau didinginkan, misalnya raksa dan alkohol. Nah, di sini ada step by stepnya ya. Termometer adalah pengukur suhu, harus diisi dengan zat cair bersifat termotik. Termotik yaitu mengalami perubahan fisik pada saat dipanaskan atau didinginkan, misalnya raksa dan alkohol. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa dapat melihatnya atau memahaminya melalui gambar ini. Nah, sudah itu. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap zat. Nah, pengaruh kalor terhadap suatu zat diantaranya kalau dapat mengubah suhu dan wujud suatu zat. Setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem, maka akan terjadi perpindahan kalor. Kalor mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu lebih rendah. Apa sajakah pengaruh terhadap suatu sistem atau benda? Pengaruh kalor terhadap suatu zat. Kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga dapat berpindah dari suatu sistem ke sistem yang lain karena adanya perbedaan suhu. Sebaliknya, setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem, maka akan terjadi perpindahan kalor. Sebagai contoh, misalnya es yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas, maka es akan mencair dan air menjadi dingin.
karena ada perbedaan suhu antara es dan air, maka air panas melepaskan sebagian kalor sehingga suhunya turun dan es menerima kalor, sehingga suhunya naik mencair. 2. Kalor dapat mengubah wujud zat. Kalor yang diberikan pada zat dapat mengubah wujud zat tersebut. Perubahan wujud terjadi di bawah. Cobalah mengingat kembali pelajaran SMP dan carilah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan wujud zat karena yang dipengaruhi oleh kalor. Nah, sekarang latihan soal. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan suhu? Yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari suhu digunakan untuk. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang kalian dapat dari materi yang telah disampaikan. Sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.